Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hasanuddin Amhar dan ini adalah video saya tentang challenge dari Mizan andai aku menjadi seorang CEO penerbit. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu CEO. CEO merupakan suatu jabatan eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan yang dipimpinnya. CEO juga sering disebut sebagai direktur utama. Sedangkan penerbit atau penerbitan merupakan suatu industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dikonsumsi atau dapat dinikmati publik. Sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh penerbit? Setidaknya ada 6 hal yang dilakukan oleh penerbit, yakni mencari penulis, mencari editor, mencari legalisasi buku, mencari percetakan, mencari distributor, dan mencari pembaca. Nah, ini kurang lebih CEO penerbit adalah jabatan tertinggi yang memimpin dan bertanggung jawab dalam perusahaan penerbitan. Nah, di era industri 4.0 atau 4.0 di abad 21 ini, peralihan ke era digital semakin sering terjadi. Jika zaman dahulu jika ingin memasukkan 5 buku, misalnya 5 buku ke dalam tas, itu akan terasa penuh. Sedangkan jika zaman sekarang, kita bisa membawa lebih banyak buku, berkali-kali lipat dari buku di zaman dulu. Yang itu tidak perlu memenuhi tas, tapi ada di dalam benda yang sering kita bawa, benda yang sering kita genggam, handphone. Ya, tentu ini membuat membuat berbagai kegiatan menjadi lebih praktis kan, aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Sayangnya niat jahat selalu saja dapat muncul, bahkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Proses pembajakan buku semakin mudah dilakukan dan parahnya pembajak tidak perlu hampir tidak, bahkan ada yang mungkin tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membajak buku. Sebenarnya untuk hal pembajakan seperti ini bisa dilakukan oleh orang di luar penerbit, bahkan juga dalam penerbitnya sendiri. Sebelum lanjut, kita harus paham dulu sebenarnya apa yang membuat pembaca mencari buku bajakan daripada buku yang asli. Mungkin banyak orang, jika dilakukan survei seperti ini, banyak orang yang menjawab karena harga buku asli yang cenderung lebih mahal, jadinya mereka lebih memilih buku bajakan. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu nih, kenapa sebuah buku bisa menjadi lebih mahal, kenapa sebuah buku harganya bisa mahal. Ternyata yang membuat mahal adalah salah satunya adalah distributor. Ya, contoh sederhananya begini, ketika kita mencetak sebuah buku, tentu itu ada biaya cetaknya kan. Anggap aja misalnya biaya per satu buku tersebut adalah 20.000. Nah, distributor ini sebelum membawa buku tersebut ke berbagai toko buku yang ada, berbagai titik toko buku yang ada, tentu mereka membutuhkan biaya juga. Harga buku pun bisa naik dan dari harga percetakan tadi. Kalau penerbit menjual bukunya dengan harga 50.000, distributor membeli lebih murah dengan harapan keuntungan yang didapat lebih besar. Tapi kalau misalnya kita bahas ini, kita malah jadi bahasa lain dan ini malah melebar jadi takutnya. Jadi ya saya tekankan, seandainya saya jadi CEO penerbit di mana seluruh keputusan perusahaan berada di tangan saya, tanggung jawab perusahaan ada di tangan saya, maka saya akan bekerja sama dengan penegak hukum serta membujuk pemerintah untuk memberantas tindakan-tindakan yang ilegal seperti ini. Bisa dengan bantuan dana pemerintah untuk membeli bebas buku-buku ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal pendidikan, subsidi misalnya, dan sebagainya. Edukasi juga diperlukan kepada masyarakat, karena saya yakin banyak masyarakat di luar sana yang cinta dengan membaca, tetapi tidak tahu cara menyikapinya dengan cara yang baik. Seberapapun buku yang dibaca, jika itu didapat dengan cara yang buruk, maka tidak akan berkah hasilnya. Gimana ya? Kita ingin mendapatkan hal baik tapi dengan cara yang nggak baik, itu kan nggak sinkron gitu. Jadi jika kita ingin mendapatkan hal baik, kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik juga, bukan dengan cara yang buruk. Pembajakan juga akan membuat baik penulis maupun penerbit ini jadi terbunuh dalam beberapa artian. Kenapa? Jujur saja, kita harus berpikir idealis. Untuk pekerjaan seperti menulis, mencari legalitas buku, dan bukan cuma nulis, pekerjaan-pekerjaan lainnya itu membutuhkan yang namanya dana. Iya, dana. Kita butuh uang untuk membuat sebuah perusahaan bertahan. Dan ini adalah kondisi realistis yang tidak bisa dihindari.
pada tahun 2019 lalu, jika ada yang pada tahun 2019 lalu, seingat saya itu ada sebuah video eh, dari salah satu eh, dari salah satu penerbitan Mizan atau cabangnya ya, anggotanya Mizan, yakni Fantastin yang pamit undur diri dan jadi dia nggak terima naskah lagi. Dan salah satu alasan yang saya tangkap adalah karena maraknya pembajakan yang terjadi. Ini tentu adalah bukti nyata bagaimana pembajakan dapat membunuh penulis dan penerbit. Jika misalnya kalian menemukan videonya, kalian bisa membaca kolom komentarnya. Sebagaimana saya juga membaca komentarnya, saya membaca ada beberapa orang yang bilang kalau dia sedang nulis naskah dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Fantas ini pamit, padahal dia sedang menyiapkan naskahnya loh. Sebagai seseorang yang yang mengamati dalam diam seperti itu, saya juga merasakan kesedihan yang mendalam. Merasakan kesedihan bagaimana harapan calon-calon penulis ini tuh kayak hilang gitu, redup, nggak ada semangatnya lagi. Karena saya cukup kenal juga dengan salah satu orang yang saat menonton video itu ia menjadi tidak semangat. Ini adalah bukti nyata dan benar-benar nyata bagaimana pembajakan dapat membunuh penulis dan penerbit. Jika kalian menemukan apa apa ya mungkin jika kalian menemukannya, kalian juga ikut sedih sama seperti saya saat membaca kolom komentarnya. Karena itu, jika saya menjadi seorang CEO penerbit, saya bisa memimpin perubahan. Semoga saya bisa memimpin perubahan dalam menghadapi pembajakan di era digital ini, di era 4.0, di abad ke-21 ini, dengan cara-cara tersebut: sosialisasi, kerjasama dengan pihak berwajib, dan punya kuasa hukum. Demikian apa yang akan saya lakukan jika saya adalah seorang penerbit, jika saya adalah seorang CEO penerbit maksudnya. Maaf.